Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Niha Sri Asih Gultom dengan NPM 24110039. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Al-Azhar Medan dari program studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Di sini saya akan memberitahu kalian pentingnya pendidikan Pancasila. Apa itu pendidikan Pancasila? Mengapa sangat penting bagi kehidupan kita? Dan bagaimana penerapannya di era modern? Ayo kita bahas bersama hingga tuntas. Yang pertama, apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. 5 sila ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan moral, spiritual, dan sosial bangsa Indonesia. 5 sila yang mencakup Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan terhadap Tuhan dan menghormati semua agama. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menekankan pentingnya kesejahteraan dan menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, yaitu mengajarkan kita untuk bersatu meskipun berbeda suku, agama, ataupun budaya. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menjunjung demokrasi dan musyawarah untuk sebuah mufakat. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial ataupun latar belakang. Dengan memahami Pancasila, kita tidak hanya memahami dasar negara, tapi juga dapat memandu moral untuk menjalani hidup. Yang kedua, sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan penuh perjuangan. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para pendiri bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin berdiskusi untuk merumuskan dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pidatonya yang berisi 5 dasar negara, yaitu Pancasila. Namun, perjuangannya tidak berhenti di situ. Pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945, ada penyesuaian untuk mengakomodasi keberagaman bangsa. Seperti perubahan sila pertama yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila dirancang untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang beragam. Yang ketiga, pengertian pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri individu. Pendidikan ini bertujuan membentuk karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur, mencintai tanah air, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pendidikan Pancasila tidak hanya berbentuk teori, tapi juga praktik. Ini mencakup pemahaman tentang 5 sila dan pemahaman nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan utama dari pendidikan Pancasila adalah membentuk karakter bangsa. Yang pertama itu adalah karakter berakhlak mulia, mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghormati perbedaan, menyadari bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan hambatan. Yang ketiga, memiliki rasa nasionalisme, mencintai dan menjaga keutuhan bangsa. Yang keempat, berperan aktif dalam demokrasi, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, berkeadilan sosial, berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang kelima, pentingnya pendidikan Pancasila di era modern. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi, pendidikan Pancasila semakin relevan untuk menghadapi berbagai tantangan. Contohnya yang pertama, seperti individualisme. Banyak orang yang cenderung mementingkan diri sendiri, sehingga perlu diingatkan pentingnya gotong royong. Yang kedua, radikalisme. Pendidikan Pancasila mencegah paham-paham ekstrim yang dapat merusak persatuan bangsa. Yang ketiga,
pengaruh budaya asing. Pentingnya Pancasila membantu menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Keenam, implementasi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diimplementasikan melalui berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, di sekolah, Pancasila diajarkan dalam kurikulum formal, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Yang kedua, di keluarga, orang tua dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti saling menghormati dan juga bekerja sama. Yang ketiga, di masyarakat, melalui kegiatan sosial seperti gotong royong dan perayaan Hari Besar Nasional. Sebagai contohnya, kegiatan seperti pemilu mencerminkan sila keempat, yaitu musyawarah untuk mufakat melalui perwakilan. Yang ketujuh, contoh nyata dalam penerapan Pancasila. Apa saja contoh nyata dalam penerapan nilai Pancasila? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, menghormati semua agama dan tidak memaksakan keyakinan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, membantu korban bencana tanpa memandang suku ataupun agama. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang keempat, kerakyatan. Contohnya, aktif di dalam kegiatan demokrasi seperti pemilu ataupun musyawarah desa. Yang kelima, keadilan sosial. Contohnya, membantu sesama yang kurang mampu atau mendukung pemerataan pendidikan. Yang kedelapan, tantangan dan solusi dalam pendidikan Pancasila. Beberapa tantangan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama, minimnya kesadaran generasi muda. Yang kedua, kurangnya pengajaran yang kreatif. Yang ketiga, maraknya konflik dan intoleransi. Solusi yang dapat kita lakukan, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran Pancasila, seperti membuat konten kreatif di media sosial, memberikan teladan nyata dari tokoh masyarakat, mengadakan diskusi dan simulasi untuk meningkatkan pemahaman generasi muda. Yang paling penting, pendidikan Pancasila bukan sekedar teori, tetapi panduan hidup yang harus kita amalkan setiap hari. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Semoga teman-teman semua dapat mengamalkan ini di kehidupan sehari-hari ya guys. Saya nih Hasri Asigultop, izin pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.